Hai semuanya, selamat datang di Me Today. Hygiene in ancient Indonesia. I'm so curious. What is hygiene looks like in ancient Indonesia? Enough talking English. Let's speak Indonesia. Stop ngomong Inggrisnya, ngomongnya pakai bahasa Indonesia aja biar lebih enak gitu ya. Bagi yang nggak ngerti bisa dicek di close captionnya versi Inggris. Ternyata memang sudah kebiasaan orang Indonesia untuk mandi di pinggir kali sejak tahun 2500 sebelum Masehi. Penemuan arkeolog ini ada buktinya di pinggir-pinggir kali Ciliwung terutama, yang disebut pada masa-masa zaman Neolitikum. Yang kebiasaan ini juga sama di beberapa tempat yang lain, terutama di Indonesia. Kebayangkan pulau Indonesia yang sangat banyak memiliki kebiasaan higienitas yang sama. Masyarakat Indonesia terkenal sangat sering mandi, yang kalau frekuensi mandinya kita pada saat ini 2 kali sehari, pagi dan sore. Tetapi pada saat ancient Indonesia zaman dulu sangat sering yang frekuensi mandinya itu suka-suka kalau ngerasa badan udah keringetan, badan udah ngerasa nggak nyaman, bisa nyemplung ke kali seketika. Kegiatan mandi ini tampaknya sangat populer di masyarakat, di mana masyarakat akan mandi bersama-sama tanpa merasa malu. Ya ibaratnya gue punya ini, lu juga punya, terus kenapa harus merasa heran? Sewaktu mandi itu banyak juga aktivitas yang dilakukan seperti pup dan berenang, dan ada juga yang mencuci baju, sikat gigi, dan masalah kebersihan lainnya. Bahkan ketika mencoba melakukan program kebersihan di mana ada pendirian MCK, yang tampaknya bilik-bilik yang dibangun ini tidak begitu berfungsi karena sudah menjadi kebiasaan pada zaman dulu untuk bersosialisasi sambil buang hajat. Ya nggak usah heran deh kalau ngelihat hal yang seperti itu, biasa aja, careless. Sampai ketika wabah kolera melanda Indonesia, terutama di Batavia, karena semua orang sama-sama menggunakan kali yang sama untuk mandi, untuk buang hajat, untuk minum juga di situ. Hingga akhirnya gubernur membuat surat keputusan melarang warganya untuk buang hajat sebelum jam 22 malam hingga jam 4 dini hari. Pembatasan waktu ini kayaknya agak-agak ngeklik ya. Ganjil genap, kalau nggak punya kendaraan bernomor genap dilarang lewat di hari yang ganjil. Keputusan ini dibuat setidaknya untuk kesehatan bersama. Ancient Indonesia pada saat sabun belum ada, mereka memakai daun pakis yang diremas dan diberi air hingga mengeluarkan busa baru dioleskan ke badan. Yang tampaknya mindset masyarakat Indonesia kalau tidak berbusa berarti nggak bersih, itu sampai saat ini. Padahal nggak juga sih, sudah banyak juga sih produk sabun yang mengurangi SLS untuk membuat busa tersebut. Lalu untuk keramas sendiri biasanya mereka menggunakan merang. Merang itu adalah tangkai padi yang dibakar, yang kemudian setelah dibakar itu dikucurkan ke rambut, terus kayak keramas biasa, atau juga merang direndam air rendamannya itu dibuat untuk keramas. Karena pada saat itu belum ada odol, jadi ancient Indonesia memakai arang yang ditumbuk sampai halus dan digosok-gosok pakai jari ke gigi. Kalau nggak ada arang ya bisa pakai batu bata, yang batu bata ini juga ditumbuk sampai halus, digosok juga. Kalau nggak ada juga batu bata, pakai abu gosok. Abu gosok ini adalah hasil pembakaran kayu. Biasanya ini pasti ada, karena setiap rumah memakai kayu bakar. Abu gosok ini pembersih yang all in pada saat itu, karena dapat juga digunakan untuk mencuci piring, untuk membersihkan perkakas atau pajangan-pajangan, dan barang-barang lain yang ada di sekitar rumah. Walaupun pemakaiannya di mulut saja, tetapi tidak menggunakan abu gosok di tubuh, karena kayak bersih-bersih supaya bau nafas tercium segar dan enak. Biasanya ancient Indonesia itu mengunyah kapur dan sirih, yang fungsinya juga untuk membuat gigi kuat. Kapur dan sirih ini juga biasanya disajikan di setiap rumah kalau ada tamu yang datang. Kalau zaman sekarang kita memakai scrub untuk membersihkan daki-daki dan membuat kulit halus. Zaman dulu memakai batu apung yang digosok-gosokkan juga ke tubuh, tapi hati-hati, kulit bisa luka, berdarah. Tetapi gue malah lebih suka memakai batu apung dibandingkan memakai scrub, karena scrub berbahaya untuk lingkungan, dapat dimakan oleh ikan, yang ikannya juga kita makan. Setelah mandi biasanya mereka mengoleskan tawas ke ketiak untuk mengurangi bau badan dan juga mengurangi keringat yang berlebih. Bicara tentang skincare pada zaman dulu, untuk perawatan rambut
biasanya dioleskan minyak kelapa yang juga mengeluarkan bau yang harum, dan terlebih rambut menjadi lebih mudah diatur dan berkilau. Sama juga seperti ancient China dan tampaknya juga di beberapa negara lainnya yang ada di Asia. Kalau ada yang kutuan, biasanya akan ramai-ramai untuk mencari kutu dan memakannya. Ini terlihat seperti protein yang bagus untuk tubuh. Perawatan untuk wajah, terutama untuk kulit, seperti juga di ancient China, yaitu memakai air beras, air rendaman beras atau air bekas cucian beras yang dioles ke muka dan badan, dan berbagai macam bentuk rendaman lainnya seperti rendaman bunga, menebarkan aroma yang sangat segar. Enough about ancient Indonesia, let me know about yours. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. Stay safe and stay healthy.